Oke, perkenalkan nama saya Andi Fauzi Dewantara dengan NIM 1815111107. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana melakukan fungsi turunan atau melakukan perhitungan turunan tetapi dengan metode numerik. Hal ini berbeda dengan turunan yang biasa kita lakukan karena dengan metode numerik ini kita menentukan nilai Y berdasarkan data yang ada, bukan melakukan pengoperasian turunan melalui fungsi fx. Jadi hal yang berbeda dari metode numerik ini adalah kita tidak mengetahui fx-nya, fungsinya. Dan kali ini saya akan mengoperasikannya dengan Excel, sehingga saya akan membuat beberapa kode untuk pengoperasian codingnya. Oke, jangan lama-lama, kita langsung mulai saja. Oke, jadi pada praktikum atau pada video ini saya akan membandingkan begitu antara hasil perhitungan dengan operasi turunan yang biasa kita lakukan dengan melakukan penurunan dari fungsi yang ada ke turunan pertama, kemudian kita cari Y-nya, dan kita akan membandingkan dengan metode numerik, di mana kita menentukan turunan pertamanya tidak mengoperasikan fungsi ini, fx ini, melainkan kita akan mengambil berdasarkan data yang ada, data fx-nya. Kurang lebih begitu. Nah, pada metode numerik ini ada 3 ya, selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Nah, ini untuk di fungsi operasi biasa, saya sudah melakukan kalkulasi hitungnya. Ini kita jadikan sebagai acuan. Jadi pada video akhir nanti kita akan melihat seakurat apa sih metode numerik dengan operasi biasa apabila kita mengetahui fungsinya. Oke, kita buka textbooknya. Nah, jadi pada metode numerik ini terbagi menjadi 3 cara, di mana ada selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Untuk selisih maju sendiri, caranya itu adalah kita contoh akan melakukan pencarian pada selisih maju. Kita akan mencari titik F aksen X10. Kita akan mencari turunan dari Fx sama dengan 10. Nah, caranya adalah dia akan mengambil 2 titik. Yang pertama, titik yang dicari. Titik kedua adalah yang ada di depannya. Jadi kita akan mengambil titik fx10 dan fx21. Itulah mengapa disebut selisih maju, karena kita mengambil titik maju yang ada di depan fx sama dengan 10. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk implementasi rumusnya ini kita bisa lihat ada f1 kurang f0 dibagi h. Nah, lalu h itu apa? Nah, di sini h itu adalah selisih antara x1 dengan x yang kedua gitu. Nah, ini kenapa hanya 1? Karena x1 dan x2 selisihnya 1 gitu. Mungkin bermacam-macam ya, ada yang mengambil x-nya 0,1, 0,2. Nah, itu h-nya berarti 0,1. Seperti itu. Oke, selisih maju sudah. Lanjut ke selisih mundur. Untuk selisih mundur adalah kita contoh akan menghitung turunan dari fx sama dengan 21. Nah, untuk mencari turunan pertama dari fx21, kita akan mengambil 2 titik. Tetapi titik yang diambil adalah titik yang berada di belakangnya. Makanya disebutnya selisih mundur. Jadi dia mengambil salah satu titik mundur yang ada di belakangnya. Nah, rumusnya ini f0 kurang f-1. Nah, ini sudah diindikasikan mundur ya. Dan yang ketiga, ada selisih pusat. Selisih pusat itu dia contoh ini ya, titik yang ketiga. Dia itu akan mengambil 2 titik yang ada di depan dan yang ada di belakangnya. Nah, seperti itu. Jadi pusat yang dimaksud itu pusat titik yang kita cari. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini rumusnya f1 kurang f-1 dibagi 2h. Nah, di sini saya sudah membuat rumus codingnya melalui VB. Kita lihat sini. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Jadi, kita perbesar dulu. Mungkin kurang terlihat. Nah, ini ada turunan selisih maju.
kita pertama ambil dulu nilai H-nya, lalu menandai F0-nya dan F1-nya, lalu kita melakukan kalkulasinya dengan menggunakan variabel hasil. Ini sama persis seperti rumus yang tadi ya, di mana F1 dikurangi F0 dibagi H. Dan itu pun hasilnya akan dicetak di sel ini nantinya. Kita coba run ya. Nah ini hasilnya. Untuk turunan selisih mundur pun sama, yang membedakan adalah pengambilan F fungsinya ya. Kalau turunan selisih mundur kan tadi F0 dan F-1. Kita coba run juga. Nah ini ada turunan selisih pusat, di mana kita mengambil titik yang ada di depan dan ada di belakangnya. Nah, di sini ada sedikit hal yang perlu saya jelaskan. Nih, pada fx ini dari x1 sampai x10 selisih maju hanya menampilkan x1 sampai x9. Kenapa? Karena untuk titik yang ke-10 ini berhubung tidak ada titik yang di depannya atau x sama dengan 11 sehingga perhitungannya tidak memenuhi syarat. Sehingga pada selisih maju ini dia hanya bisa mengoperasikan dari rentang X1 sampai dengan X9. Nah, untuk yang selisih mundur, dia hanya bisa mengoperasikan dari X2 sampai X10. Kenapa? Karena apabila kita mencari fx10, ketika dia akan mundur, X-1 itu tidak ada hasilnya. Jadi, kita tidak memenuhi, jadi sehingga kita hanya mengambil X2 sampai X10. Dan yang terakhir, ini selisih pusat. Berhubung dia membutuhkan titik yang di belakang dan titik yang di depan, sehingga dari ujung rentang X1 sampai X10 dia tidak ada nilainya. Kurang lebih begitu. Nah, berikut hasilnya. Kita bisa membandingkan ya. Ini F aksen X ini adalah hasil perhitungan dari turunan biasa, dan ini menggunakan metode numerik. Kita bisa lihat penggunaan mana yang lebih akurat. Ya. Nah, penggunaan yang paling akurat terdapat pada metode selisih pusat. Tanda ini. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Hasil perbandingan antara turunan dengan metode biasa dengan metode numerik. Hal yang membedakannya adalah dengan metode numerik kita tidak perlu mengetahui fungsi fx-nya. Kita hanya perlu mengoperasikan titik yang ada di depan, yang ada di belakangnya dari hasil fx ini. Hal ini tentu memudahkan kita apabila kita tidak mengetahui fx-nya atau fungsinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Hanif Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.